Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang Anda tidak akan mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan kami pada hari ini. Selamat siang, saya Ujang Solihin dan kawan-kawan akan mempresentasikan tentang metode inference logika. Modus ponens dilansir dari Ensiklopedia Britannica, modus ponens dan modus tollens adalah dua jenis inferensi melalui metode menegakkan dan metode menyangkal. Modus ponens ditandai dengan keberadaan dua premis. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, P terjadi, maka menurut modus ponens kesimpulannya adalah Q. Sehingga modus ponens dapat dituliskan dengan rumus jika P maka Q dan jika P maka Q. Contoh modus ponens. Premis pertama, jika tanggal merah maka sekolah tidak masuk. Premis kedua, hari ini tanggal merah, kesimpulannya adalah hari ini sekolah tidak masuk. Untuk yang kedua adalah metode modus tollens. Inferensi logika selanjutnya adalah modus tollens. Dilansir dari Deadman College of Humanities and Sciences, modus tollens menggunakan dua konstruksi premis yang salah satunya menyangkal. Artinya modus tollens menggunakan dua premis sama seperti modus ponens, namun premis keduanya adalah bentuk negasinya, sehingga kesimpulannya juga berbeda dengan dalam bentuk berada dalam bentuk negasi. Negasi adalah sangkalan, biasanya menggunakan kata tidak dan bukan. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, negasi Q. Maka menurut modus ponens, kesimpulannya adalah negasi Q. Sehingga modus tollens dapat dituliskan dengan rumus jika P maka Q dan negasi Q maka negasi P. Contoh modus tollens adalah premis pertama, jika tanggal merah maka sekolah tidak masuk. Premis kedua, hari ini sekolah masuk. Kesimpulannya adalah hari ini bukan tanggal merah. Untuk metode yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rendika. Silogisme disjungtif adalah sebuah argumen logika yang menghubungkan dua pilihan atau kemungkinan dengan menggunakan kata seperti atau entah, atau argumen tersebut menyatakan bahwa satu dari dua kemungkinan tersebut harus benar atau keduanya salah. Contoh sederhana dari silogisme disjungtif adalah entah John sedang bekerja keras atau dia sedang bermain game. John tidak sedang bekerja keras, oleh karena itu John sedang bermain game. Dalam contoh ini, silogisme disjungtif menghubungkan dua kemungkinan, John sedang bekerja keras atau bermain game, dan kemudian disajikan dengan fakta bahwa John tidak sedang bekerja keras. Dari sana, kesimpulan dapat ditarik bahwa John sedang bermain game. Namun, perlu diingat bahwa sederetan argumen seperti ini hanya bisa diterima jika asumsi dasar yang dinyatakan benar atau dapat dipertanggungjawabkan secara logika. Jika salah satu atau kedua asumsi itu keliru, kesimpulan yang ditarik tidak dapat dianggap benar. Lanjut. Silakan lanjut. Oke, silogisme hipotesis adalah sebuah argumen logika yang menggunakan sebuah hipotesis sebagai premisnya untuk mencapai sebuah kesimpulan. Hipotesis tersebut diasumsikan sebagai benar atau digunakan untuk menyimpulkan sesuatu yang kemudian diuji kebenarannya. Contoh sederhana dari silogisme hipotesis adalah jika hujan turun, jika hujan turun, jalan akan menjadi basah. Hujan turun, oleh karena itu jalan akan menjadi basah. Dalam contoh ini, hipotesis yang diasumsikan adalah jika hujan turun, jalan akan menjadi basah. Kemudian, fakta bahwa hujan turun diberikan dan digunakan bersama dengan hipotesis untuk menyimpulkan bahwa jalan akan menjadi basah. Kesimpulan ini kemudian dapat diuji kebenarannya dengan melihat apakah jalan memang benar-benar basah setelah hujan turun. Namun, perlu diingat bahwa sebuah hipotesis hanya merupakan asumsi atau dugaan dan tidak selalu benar. Oleh karena itu, kesimpulan yang dihasilkan dari sebuah silogisme hipotesis perlu diuji dan diverifikasi kebenarannya sebelum dapat diterima sebagai kebenaran yang pasti.
Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Aden. Lanjut. Silakan, sudah. Dilema konstruktif. Dilema konstruktif adalah aturan inferensi yang valid dari logika proposisional. Ini adalah kesimpulan bahwa jika P menyiratkan Q dan R menyiratkan S dan P atau R benar, maka Q atau S harus benar. Singkatnya, jika dua kondisional benar dan setidaknya salah satu antecedennya benar, maka setidaknya salah satu konsekuensinya juga harus benar. Dilema konstruktif adalah versi disjungtif dari modus ponens. Aturan dilema konstruktif dapat dinyatakan P maka Q, R maka S, P ikut macam apa? P atau R itu. P atau R, Q atau S. Kesimpulannya masih. Contoh, jika saya memenangkan $1 juta, saya akan menyumbangkan ke panti asuhan. Jika teman saya memenangkan $1 juta, dia akan menyumbangkan dana satwa liar. Faktanya, saya memenangkan $1 juta atau teman saya memenangkan $1 juta. Kesimpulannya, panti asuhan akan mendapatkan $1 juta atau dana satwa liar akan mendapatkan $1 juta. Lanjut. Selanjutnya untuk dilema destruktif akan dijelaskan oleh saya sendiri, Supardi Gunawan. Dilema destruktif adalah nama aturan inferensi yang valid dari logika proposisional. Ini adalah kesimpulan bahwa jika P menyiratkan Q dan R menyiratkan S dan Q dan Q salah atau S salah, maka P atau R pasti salah. Singkatnya, jika dua kondisional benar, tetapi salah satu konsekuensinya salah, maka salah satu antecedennya harus salah. Dilema destruktif adalah disjunktif versi modus tollens. Aturan dilema destruktif dapat dinyatakan jika P maka Q, jika R maka S, lalu ternyata faktanya negasi Q atau negasi S, maka kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Di sini contohnya, jika hujan, kita akan tinggal di dalam. Lalu jika hari cerah, kita akan jalan-jalan. Nah, tapi pada faktanya, kita tidak akan tinggal di dalam atau kita tidak akan berjalan atau keduanya. Nah, ini pada faktanya berarti negasi Q atau negasi S. Maka kesimpulannya sudah pasti negasi P atau negasi R, yaitu kesimpulannya tidak akan hujan, tidak akan cerah. Selanjutnya adalah dilema bidireksi. Dilema bidireksi ini hampir sama dengan sebelumnya. Yang membedakan adalah pada faktanya ini P-nya yang true, lalu atau ternyata negasi S. Maka kesimpulannya adalah Q atau negasi R. Contohnya di sini, jika saya lapar, maka saya akan makan. Lalu jika saya haus, maka saya akan minum. Nah, ternyata pada faktanya, saya lapar berarti P-nya true, atau saya tidak makan berarti S-nya negasi S, false. Berarti pada kesimpulannya, saya akan makan atau saya tidak makan. Saya akan makan adalah Q, atau saya tidak makan berarti negasi R, berarti yang ini, negasi S. Oke, itu beberapa metode inferensi logika. Kita dari kelompok 7, terdiri Ojang Solihin, Nandika, Supardi G, Aden Rival G. Rustam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.